Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu ayat dari surah At-Taubah seputar hukum dan keutamaan bulan Muharram. Baik. Karena pada hari ini kita sudah berada di awal bulan Muharram di tahun yang baru. Ya. Dan pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita ketahui, dan kalau seorang dia telah berganti bulan, berganti tahun, itu banyak renungan-renungan dia hendaknya diperhatikan, ya. Semakin berkurang umurnya, semakin dekat ajalnya, maka tidak heran diterangkan dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang hendaknya seorang dia ingat akan perkara itu. Ya, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikan malam dan siang. Sesungguhnya pada perkara itu ada pelajaran untuk orang-orang yang mempunyai pandangan hati. Yang juga diterangkan di ayat yang lain, tadi di surah An-Nur, ya, ada di surah Al-Furqan juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dan dia Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti, agar huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin, ya, mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah akan nikmat yang diberikan kepadanya. Ya, ayat yang kita akan kaji di sini, ayat di surah At-Taubah ayat 36. Ini di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan-bulan haram. Masuk juga pada yang di sini dari hukum khusus seputar bulan Muharram. Baik, di situ ada firman Allah Taala, diterangkan oleh Allah. Allah Taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ya, ayatnya masih panjang, ya, tapi kita tidak ambil semua dari ayat yang ada di sini. Diterangkan oleh Allah, terjemahan mana ayat ada sudah dituliskan di bawah. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketentuan Allah. Dan yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hari tatkala Allah mencipta langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, dikatakan tadi di awal ayat, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan. Iddah itu kan bermakna hitungan atau bilangan. Itu diterangkan di surah Al-Mudaththir, ya, dari mana secara bahasanya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Dan kami tidak menjadikan bilangan mereka
Dikatakan iddah ya. Nah, ini tentang penduduk neraka ketika itu. Mereka yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka, dan di neraka itu ada para malaikat yang menjaga neraka tersebut. Diterangkan oleh Allah, ya, wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami jadikan bilangan-bilangan mereka, yaitu para malaikat itu, illa fitnatan lil ladina kafaru, kecuali sebagai fitnah, ya, sebagai ujian untuk orang-orang yang kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang diberi Alkitab itu menjadi yakin, dan orang-orang yang beriman akan menjadi bertambah imannya. Asyhur tadi jamak dari kata syahrun, ya. Dan jamak itu kan paling sedikitnya 3, 4, 5 gitu ya, ke atas. Itu sudah dibahas di bahasa Arab. Nah, dan itulah yang dikatakan bulan Qamariyah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan syahr di situ dia bermakna haul, bermakna tahun ya, tapi ini pendapat yang kurang kuat ya. Nah, walaupun dipakai juga oleh sebagian ulama. Jadi syuhur itu kan jamak taksir ya dari kata syahru. Jadi kalau satu bulan kan syahru, syahrun. Bulan Ramadan dikatakan syahru Ramadan, syahru Syawal misalnya kan, syahru Syawal, syahru Dzulqa'dah, syahru Dzulhijjah, syahru Al-Muharram, gitu kan, dan seterusnya. Ya. Dikatakan tadi di ayatnya 12 bulan. Baik. Atau lafaz di sisi Allah di situ, inna iddatash syuhuri indallah. Ini maksudnya dikatakan oleh ahli tafsir dalam hukum Allah. Itu apa yang tertulis di Allahul Mahfuz. Allahul Mahfuz itu kitab yang terjaga ya. Sudah tertulis semua takdir manusia, takdir seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Tertulis semuanya di Allahul Mahfuz dan tidak akan berubah. Termasuk ini bilangan-bilangan bulan ini 12 bulan ya, secara berurut itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dirinci di hadis-hadis ya. 12 bulan tersebut kan segera sudah dimaklum ya. Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, bulan-bulan ini merupakan perputaran hukum-hukum syariat. Dengannya kaum muslimin bersandar pada ibadah-ibadah mereka, hari raya, ya, dan urusan mereka semuanya. Itu apa? Berputar pada bulan-bulan Qamariyah itu kan, bukan bulan Masehi ya. Karena kita umat Islam itu ibadah terikat dengan bulan Qamariyah. Dikatakan tadi fi kitabillah, dalam ketentuan Allah, maksudnya dalam Allahul Mahfuz. Ya. Baik. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat juga pada hukum Allah. Kemudian dikatakan tadi di awal ayatnya, ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Dia mencipta langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa ketentuan takdirnya terjadi sebelum itu ya. Nah, bahkan sebagian ahli tafsir itu ada yang menerangkan ya, mestinya susunan bulan-bulan ini itu sudah disusun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Ya. Allah namakan dengan nama-namanya secara berurut. Ya, secara berurut. Nah, dan itu diterangkan dalam syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Sudah ada ya. Nah, bahkan diterangkan di kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam itu kan, ketika terjadi banjir besar, itu perahu Nabi Nuh berlabuh di bukit Al-Judi itu di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Bikin pula Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ditenggelamkan Fir'aun itu di 10 Muharram juga. Ya, dan ini sudah ada ya
dari masa dahulu ini bulan-bulan sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berputar dia. Ya, sampai hari ini. Nah, itulah dikatakan tadi minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maksudnya di sini 4 bulan yang mulia ya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal arda as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Thalathun mutawalliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman itu telah berputar sebagaimana perjalanan awalnya begitu. Kan? Tatkala Allah mencipta langit-langit dan bumi. Dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Nah, 3 bulan berturut-turut kata Nabi, itu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Al-Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Dan bulan yang keempat bulan Rajab, Mudhar, yang maksudnya di suku Mudhar ya, karena mereka agungkan bulan Rajab tersebut. Yang terdapat di antara Jumada, maksudnya Jumada al-Akhirah dan bulan Sya'ban. Ini 4 bulan diterangkannya oleh Nabi SAW secara rinci. Dikatakan dari minha arba'atun hurum. Hurum jamak dari kata haram, berasal dari kata hurmah yang mempunyai kemuliaan begitu. Dulunya orang-orang jahiliyah juga mengagungkan bulan haram ini. Ya, Allah mewajibkan atas setiap manusia memuliakan bulan ini, melarang dari peperangan dalamnya, dan dijadikan 3 berurutan tadi ya, sudah kita baca. Itu ada hikmah diterangkan ya, dari Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram. Ya, itu ada hal yang dibahas ya. Nah, berkaitan dengan masalah musim haji. Ya. Nah, karena di Dzul Hijjah kan itu pertengahannya, bulan yang kedua. Sebelumnya itu kan di bulan Dzul Qa'dah, itu kaum muslimin sudah bersiap untuk berhaji. Itu dijaga kemuliaannya. Di Dzul Hijjah mereka menunaikan ibadah haji. Nah, bulan Muharram mereka pulang ke negerinya. Mungkin masih ada yang di jalan, gitu kan? Maka ini dari bulan-bulan yang mulia, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mulia di situ. Dan bulan Rajab juga dari bulan yang mulia, diterangkan juga sebab kemuliaannya. Nanti dibaca sendiri ya di penjelasan yang sudah kita tulis. Kemudian dikatakan tadi, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Din di sini bermakna agama ya. Walaupun dimaklumi ya di dalam Al-Qur'an itu din kadang bermakna hari pembalasan, kadang bermakna amalan. Tapi din di sini di ayat ini bermakna agama. Dan di sini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama, ada mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah perhitungan yang benar, bilangan yang mencocoki. Maksudnya bilangan tadi bulan itu sudah cocok ya, tidak ada perubahan. Sebagian ulama yang mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan Allah yang lurus. Ada juga yang mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah kebenaran. Dan juga yang mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah syariat dan ketaatan yang lurus. Isyarat pada ayat kembali kepada apa yang Allah syariatkan, bahwa pada bilangan bulan itu yang 12 tadi itu diantaranya ada 4 bulan yang mulia yang diharamkan. Itulah agama yang lurus, syariat yang tetap, penuh dengan hikmah, yang tidak menerima perubahan atau ganti. Nah, baik. Kemudian dikatakan tadi di ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sebagian ulama ada yang memahami di sini melakukan peperangan ya, dilarang melakukan peperangan. Ya, mereka menafsirkan zalim di situ bermakna khusus. Kemudian juga ada yang mengatakan itu telah dihapus hukumnya
Ya, dengan pembolehan peperangan pada seluruh bulan. Itu ada hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya, Nabi pernah berperang di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Nah, itu dijawab oleh para ulama, itu bukan awalnya di bulan Dzulqa'dah ya. Awalnya itu Nabi berperang di bulan Syawal. Hanya belum selesai peperangannya, berlanjut sampai bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau berlanjut seperti itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ya. Nah, yang diharam itu kalau dia memulai peperangan di bulan haram. Dari bulan Dzulqa'dah misalnya dia mulai, atau bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram. Nah, itu yang diharamkannya dalam masalah ini. Baik. Jadi itu yang lebih dekat dalam masalah itu ya. Nah. Dan juga sebagian ulama dia mengatakan dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya di situ dengan melakukan dosa, meninggalkan ketaatan. Ini secara umum ya. Nah, karena kalau dikatakan dia zalim, itu kan ada 3 macam diterangkan dalam hadis. Ada zalim yang berkaitan dengan hamba kepada Allah, yang bentuknya kesyirikan. Ada zalim yang berkaitan dengan antara hamba dengan Allah, bentuknya dosa-dosa besar seperti bid'ah, dosa besar yang lain. Ada zalim yang berkaitan antara hamba dengan hamba yang lain. Nah, itu semuanya dikatakan kezaliman. Dan di sini lafaz ayatnya umum. Nah, lafaz ayatnya apa? Umum. Itu di antara penafsiran juga ya. Dan juga ada yang mengatakan jangan kalian menzalimi diri-diri kalian, di situ maksudnya ya, kalian menghalalkan hal yang haram di situ, tidak boleh ya. Ya. Dan jangan kalian menjadikan kehalalannya menjadi hal yang haram, haramnya menjadi hal yang halal dibalik-balik begitu ya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka menukar-nukar, membolak-balikan agama Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah an-nasi. Nah, itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya an-nasi itu ya, adalah tambahan pada kekafiran. Kemudian dikatakan tadi fihinna, pada bulan-bulan tersebut. Ya, maksudnya di sini larangan berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan apa yang dimaksud? Nah, kata Ibnu Abbas, itu pada seluruh bulan maksudnya ya. 12 bulan. Dan juga dia mengatakan dia berlaku pada 4 bulan yang haram tadi itu. Nah, dan dimaklumi ya, kezaliman itu kan berlaku umum, baik di bulan haram atau di bulan selain 4 bulan haram tadi itu. Ya. Tapi di bulan-bulan haram ini itu lebih ditekankan lagi. Ya, dosa itu lebih diperbesar ganjarannya ketika dia melakukan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram ini. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta bulan Rajab. Itu yang dipahami oleh Imam Qatadah rahimahullah taala. Beliau mengatakan amalan soleh itu lebih besar pahalanya pada bulan-bulan haram. Sementara kezaliman pada bulan-bulan ini itu lebih besar dari kezaliman pada selainnya. Walaupun kezaliman adalah hal yang besar dosanya pada seluruh keadaan. Ya, dan juga beliau berkata, sesungguhnya Allah telah memilih bulan-bulan atau memilih pilihan-pilihan dari makhluknya. Memilih utusan dari para malaikat, ya. Memilih utusan dari manusia, itu para rasul kan. Memilih zikirnya dari pembicaraan, itu Al-Quran. Memilih masjid-masjid dari bumi sebagai tempat yang terbaik. Memilih Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Ya. Dan bulan-bulan haram ini juga dipilih oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Dan juga Allah memilih hari Jumat dari hari-hari yang lainnya sebagai hari yang mulia. Dan juga Allah memilih malam Al-Qadar dari malam-malam yang mulia. Ya, maka agungkanlah, kata beliau, apa yang Allah agungkan. Baik. Nah, ini penafsiran ringkas dari ayat tadi itu ya. Dan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, kemudian kita masuk di pembahasan seputar masalah keutamaan bulan Muharram.
Ya. Bulan Muharram dikatakan dia Muharram namanya itu artinya yang mulia, yang diagungkan. Ya, persis dengan nama bulannya dan sekaligus masuk di bulan-bulan yang dimuliakan kan? Sebagai penguat situ ya. Jadi di antara keutamaan bulan Muharram ini, dia merupakan bulan yang masuk di 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan tadi ya, yang sudah kita baca. Di mana kezaliman di situ lebih ditekankan, lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua dari keutamaan bulan Muharram juga, dia merupakan bulan yang perbuatan dosa itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, pada selain bulan Muharram ya. Sudah diterangkan tadi penafsirannya. Yang ketiga dari keutamaan juga, bulan Muharram ini dia merupakan bulan yang amalan soleh itu pahalanya juga diperbesar oleh Allah. Ini kebalikan kan dari dosa. Kalau dosa lebih besar juga, maka amalan soleh itu dipahami oleh para ulama lebih besar juga pahalanya ketika dia beramal di bulan Muharram ini. Kemudian yang keempat dari keutamaan di bulan Muharram, dia merupakan bulan yang diharamkan memulai peperangan dalamnya. Nanti sudah diterangkan ya. 4 poin yang ini dipetik dari ayat di atas sudah kita baca, dan juga diterangkan di ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang kedua di situ. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wala syahral haram wala hadiya wala qalaid wala aminal baital haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah dan tidak pula kehormatan bulan haram ini. Dan juga ada ayat yang lain di surah At-Taubah ayat ke-5 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Dan jika telah berlalu bulan-bulan haram ini, maka perangilah orang-orang musyrik ya, dimanapun kalian menjumpai mereka. Ya. Jadi diharamkan padanya kalau dia mulai peperangan. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, kayak tadi ya, Nabi berperang di bulan Syawal, ya belum selesai, lanjut lagi di bulan Dzulqa'dah, maka itu tidak ada masalah. Maka itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang kelima di antara keutamaan juga dari bulan Muharram ini, dia merupakan bulan yang disandarkan namanya kepada nama Allah secara khusus. Akan dibacakan nanti di bawah sebentar hadisnya ya. Kemudian yang keenam dari keutamaan juga, dia merupakan bulan yang paling utama dari bulan-bulan haram. Menurut pendapat sebagian ulama, itu akan diterangkan nanti apa sebabnya. Ya, di antara 4 bulan haram itu kan dimaklumnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Itu sebagian ulama ada yang menguatkan bahwasanya bulan Muharram ini dia merupakan bulan yang paling utama dari bulan-bulan haram yang ada itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, dia merupakan bulan yang disunahkan dan paling utama untuk memperbanyak puasa. Puasa sunnah maksudnya ya, di bulan-bulan atau di bulan Muharram ini. Ya, 3 poin di atas diterangkan ya dalam hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Perhatikan tadi ya. Jadi nama ini dikatakan dia bulannya Allah. Itu tidak ada bulan yang lain yang dinamakan seperti itu. Hanya bulan Muharram saja. Dia dikatakan bulannya Allah. Ya. Kemudian tadi dikatakan juga dia merupakan bulan yang paling utama dari bulan-bulan haram yang lain, karena memang seutama-utama puasa setelah Ramadan itulah berpuasa di bulan Muharram. Ya. Tapi di sini tidak dinukil dari Nabi ya, beliau berpuasa 1 bulan penuh enggak. Beliau itu berpuasa di bulan Muharram pada kebanyakan bulan, pada kebanyakan hari-harinya. Pada kebanyakan hari-harinya. Dan tidak dinukil dari Nabi SAW beliau berpuasa sebulan penuh. Ya. Kecuali di bulan Ramadan saja dan di bulan Sya'ban pada sebagian hadis. Ya. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan juga dari bulan Muharram ini,
dia merupakan bulan yang terdapat dalamnya hari Asyura. Ya, hari Asyura itu di tanggal 10 Muharram ya. Ya, tanggal 10 Muharram. Nanti hitung aja harinya hari apa. Kan tiap tahun itu berbeda-beda ya. Disunahkan berpuasa khusus padanya. Dan Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, di mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah ayukaffira sanatal lati qablahu. Dan berpuasa di hari Asyura, ya, aku harapkan ya kepada Allah menggugurkan dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Nah, ini ada keutamaan berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, dipahami ya? Dan juga diterangkan di hadis yang lain ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim juga. Kata beliau, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu." Sesungguhnya hari Asyura dia merupakan hari dari hari-hari Allah. Maka siapa yang ingin berpuasa, dia berpuasa. Dan siapa yang ingin meninggalkannya, maka dia tinggalkan. Artinya bukan wajib ya. Di sini Nabi tidak mewajibkan perkara itu. Tapi padanya ada keutamaan bagi siapa yang menghidupkan puasa di hari Asyura. Dan disunahkan juga berpuasa di hari ke-9-nya. Ya, itu diterangkan dalam riwayat Muslim juga dari Ibnu Abbas. Kata beliau, "Lain ishtu ila qabilin la asumanna tasi." Ya, "Lain ishtu ila qabilin la asumanna tasi." Kata Nabi, andai kata aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Ini sebagai bentuk penyelisihan ya terhadap ahli kitab. Karena nanti kita akan terangkan ya, ahli kitab itu Yahudi, Nasrani itu juga agungkan hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram, tapi mereka tidak mengagungkan tanggal 9-nya. Mereka tidak berpuasa di tanggal 9. Ya, maka Nabi selisih mereka dengan berpuasa 2 hari. Itu sunnah dalam masalah ini ya, agar kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ke-9 dari keutamaan juga dari bulan Muharram ini, dia merupakan bulan yang Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim panjang hadisnya ya. Ya, di mana ketika itu orang-orang Yahudi itu bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW atau diterangkan di situ dalam hadis itu diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura." Perhatikan ya. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW itu pernah mendatangi kota Madinah. Beliau mendapati orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Dulunya di kota Madinah masih ada orang Yahudi ya. Nah, maka Nabi bersabda ketika itu, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuhu atau tasumunahu?" Hari apa yang kalian berpuasa ini? Maka mereka berkata, faqalu hadza yaumun 'adzim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa warraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumuh. Kata orang-orang Yahudi, ini merupakan hari yang mulia. Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel ya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya bala tentaranya ketika itu. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa di hari Asyura ini ya, sebagai kesyukuran kepada Allah. Maka kami juga berpuasa, kata orang Yahudi. Jadi ingat ya, agama Yahudi itu di hari Asyura juga mereka puasa. Ya. Nah kata Nabi SAW ketika itu, fanahnu ahaku aula wa aula bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, kami lebih berhak dan lebih pantas terhadap Musa daripada kalian orang Yahudi ya. Nah, mereka kan dimaklum ya, mereka sudah rubah kitab Taurat ya. Maka Islam itu lebih pantas mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi berpuasa dan memerintah manusia untuk berpuasa. Ini dulunya ya. Jadi dulu Nabi ketika datangi kota Madinah kan puasa wajibnya kaum muslimin itu puasa Asyura. Sebelum datangnya puasa Ramadan ya. Di tahun kedua Hijriyah ketika itu ya.
Nah, nanti ketika turun kewajiban puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura itu menjadi sunnah. Menjadi sunnah hukumnya. Baik. Kemudian yang ke-10 di antara keutamaan juga dari bulan Muharram ini, dia merupakan bulan yang diagungkan oleh seluruh umat. Bukan hanya umat Islam ya, tapi ahli kitab dan kaum-kaum sebelumnya juga itu mengagungkan. Ya. Dari bulan Muharram ini, karena padanya ada hari Asyura tadi sudah tadi kita singgung tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang juga diselamatkan oleh Allah dari banjir besar itu di hari Asyura. Dan situ ada hadis yang lain lagi dari riwayat Imam Muslim di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau diterangkan oleh sahabat itu yang meriwayatkan hadisnya. Nah, kata beliau, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyami, qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Tatkala Nabi SAW berpuasa ketika itu, Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura dan beliau perintah untuk berpuasa, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini hari diagungkan juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Nabi SAW bersabda apa? "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawma tasi." Itu. Jika ada umur pada tahun depan kata Nabi, maka aku akan berpuasa di hari ke-9 juga insyaallah. Hanya Nabi ketika itu tidak lagi mendapat tahun depan. Beliau sudah wafat ya. Menunjukkan hal ini terjadi di akhir-akhir dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini sebagian keutamaan-keutamaan dari bulan Muharram ya. Faedah ayat sudah kita terangkan juga, ada 10 faedah dari ayat ini. Yang pertama, penyebutan bilangan bulan di dalam Islam tadi ya sudah diterangkan. Ada 12. Yang kedua, penetapan nama Allah dan sifat mencipta untuk Allah. Indallah, tadi kan, yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, hari tatkala Allah cipta langit dan bumi. Yang ketiga, penetapan iman terhadap takdir. Tadi ya, dikatakan fi kitabillah, di Lauh al-Mahfuz. Sudah kita bahas ya. Kemudian yang keempat, dikatakan langit itu bukan satu, karena tadi dikatakan yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, hari tatkala Allah mencipta langit. As-samawati itu jamak ya. Nah, dan dimaklumi ya di ayat-ayat yang lain langit itu ada 7. Kemudian yang kelima dari faedah ayat, penetapan 4 bulan mulia yang diharamkan dalam Islam ya. Diterangkan tadi ya. Di hadis juga dirinci. Yang keenam di antara faedah ayat, di antara sifat atau ciri Islam. Agama Islam itu dikatakan dzalika dinul qayyim. Ya, itulah agama yang lurus. Yang ketujuh dari faedah ayat, penekanan akan besarnya keharaman kezaliman pada bulan-bulan haram. Ya, karena dikatakan tadi fala tadlimu fihinna anfusakum. Ditekankan di situ kezaliman. Ya, walaupun di bulan yang lain juga diharamkan, tapi khusus di bulan-bulan haram ini itu dosa diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan dari faedah ayat, bahaya perbuatan zalim dengan seluruh jenisnya ya. Tadi sudah diterangkan kezaliman ada 3 macam. Itu diharamkan semuanya, terkhusus di bulan-bulan haram ini, di bulan Muharram. Yang kesembilan, haramnya berperang pada bulan-bulan haram. Ya, tadi ya, menurut sebagian penafsiran dari ahli tafsir. Ya, yang ke-10, bantahan terhadap sebagian orang yang mengharamkan acara hajatan di bulan Muharram. Itu ada yang memang diyakini ya. Ya, jadi mereka itu kadang tidak ada yang melakukan acara-acara. Dari bulan Dzulqa'dah kemarin misalnya, bulan Dzulhijjah mereka acara. Bulan Muharram mereka tidak acara lagi, tidak boleh. Nanti di bulan Safar lagi baru mereka acara. Ya, itu dari pemahaman yang salah ya, yang keliru. Justru bulan-bulan haram ini bulan-bulan mulia. Ya, yang hendaknya seorang itu kalau dia giatkan ibadah di sini dari hal yang lebih utama juga dibandingkan dengan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Baik. Mungkin saya kira dari pembahasan seputar bulan-bulan haram tadi dan terkhusus ini seputar tentang keutamaan dari bulan Muharram ini ya. Tapi insyaallah taala nanti kita akan terangkan lagi mungkin di sesi yang lain. Kita akan khususkan pembahasan amalan-amalan khusus di bulan Muharram. Walaupun tadi sudah disinggung tadi ya. Dari amalan itu ada diperbanyak puasa di awal, di tengah atau di akhir.
dan dia jaga di situ di 10 Muharram, dia usahakan berpuasa. Dan juga untuk menyelisih ahli kitab, ya, dia berpuasa juga di tanggal ke-9-nya. Ya, di tanggal yang ke-9-nya. Segera itu dari akhir pembahasan kita. Cukup insyaallah taala. Nanti ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami dari pelajar, bisa dikirim lewat chat saja di grup. Ya. Nah, kita tunggu ya sampai masuk waktu. Atau bisa juga ditanya di lisan di sini ya, tidak ada masalah. Dan terakhir majelisnya. Taib subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.